Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Sumringah balik ke Indonesia, semua dilakukan Martin pas debut timnas. Memiliki nenek asli Surabaya, Junior JIS terbuka bela Indonesia. Sintayong bantu timnas U17 demi lolos Piala Asia U17 2025. Nyaman jadi kelinci percobaan STY Verdong sindir timnas Jepang begini. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sintayong bantu timnas U17 demi lolos Piala U17 2025. Timnas Indonesia U17 mendapatkan kekuatan tambahan setelah orang kepercayaan Sintayong turun langsung demi membantu persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Diketahui, skuad Garuda Asia melakoni kualifikasi di Kuwait yang berlangsung mulai 23 hingga 27 Oktober mendatang. Pasukan asuhan Nova Arianto tergabung di grup G bersama dengan tuan rumah Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. Timnas Indonesia U17 sendiri akan melakukan laga perdana dengan menghadapi tuan rumah Kuwait pada Rabu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Jelang melakoni laga pembukaan, Nova Arianto pun mendapatkan kekuatan tambahan usai Sintayong memberikan izin salah satu orang kepercayaannya untuk bergabung bersama skuad Garuda Asia. Adalah Choi Ju-yong yang merupakan dokter andalan dari skuad senior yang kini bakal membantu timnas Indonesia U17 di Kuwait. Hal itu disebabkan karena ada dua pemain timnas Indonesia U17 yang dikabarkan masih dalam proses pemulihan cedera. Nova Arianto sendiri berharap dengan adanya Dr. Choi Ju-yong dapat membantu proses pemulihan dua anak asuhnya itu. Menariknya, Nova juga menegaskan banyak strategi ala Sintayong yang akan diterapkannya bersama timnas Indonesia U17. Sebab ia telah menjadi asisten Sintayong sejak 2019 dan strategi tersebut terbukti ketika STY berhasil membawa timnas U20, timnas U23 dan timnas senior lolos ke Piala Asia. Nyaman jadi kelinci percobaan STY, Verdong sindir timnas Jepang begini. Bek timnas Indonesia Kelvin Verdong membanggakan taktik Sintayong kepada media Belanda meski tidak meraih poin penuh di dua laga terakhir menghadapi Bahrain dan juga Cina. Dikutip dari Forza NEC, Verdong mengaku mulai nyaman bermain sebagai bek tengah di skuad Garuda. Pemain berusia 27 tahun itu ditugaskan sebagai bek tengah kiri oleh Sintayong dalam skema formasi 5-2-3 yang diterapkannya. Dia berdua dengan JIS dan Bisilkers atau Rizky Ridho. Verdong pun mengungkapkan bahwa dirinya senang dengan sistem formasi 5 bek yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu di timnas Indonesia. Sebab sebagai bek tengah kiri, dia bisa lebih banyak menguasai bola dan terlibat dalam permainan. Verdong pun sejauh ini mampu melaksanakan tugasnya dengan baik di posisi bek tengah kiri. Dia solid dalam bertahan dan juga mampu mengalirkan bola dengan baik ke lini depan maupun mengalihkan serangan ke sisi sayap kanan dengan umpan lambungnya. Menariknya, pemain yang dijuluki Lupi itu turut menyinggung Jepang yang akan menjadi lawan skuad Garuda di pertandingan selanjutnya. Dengan pengalaman menghadapi banyak pemain Jepang di Liga Belanda, Kelvin Verdong bergurau tentang Jepang yang tidak banyak dihuni oleh pemain bagus. Tentu hal tersebut hanya sebuah candaan dari Verdong. Sebab, mau bagaimanapun, Jepang merupakan salah satu raksasa Asia sejauh ini. Bocoran Verdong tentang pemain itu hanya untuk memotivasi para punggawa Garuda lain. Terlebih Verdong jadi pemain paling konsisten di timnas Indonesia sejauh ini.
Memiliki nenek asli Surabaya, Junior JICES terbuka bela Indonesia. Satu pemain keturunan kembali terbuka untuk membela timnas Indonesia jika ada tawaran. Pemain itu ialah Dean James yang kini membela mantan klub JICES yakni Go Ahead Eagles. Di Eredivisie 2024-2025, ia sudah mencatatkan 4 pertandingan dan mempunyai nilai pasar 8,69 miliar rupiah. Menariknya dari laporan terbaru, pemain berusia 24 tahun ini ternyata punya keturunan Indonesia. Sebab neneknya dari pihak ibu lahir di Surabaya. Walaupun belum pernah kontak dengan PSSI, pemain Go Ahead Eagles ini mengatakan terbuka jika dapat tawaran untuk skuad Garuda. Dean James mengatakan bahwa dirinya pun tahu nama-nama dari Belanda yang kini memperkuat timnas Indonesia. Namun ia tidak kenal secara pribadi. Sebagai informasi, Dean James adalah pemain yang berposisi sebagai bek kiri. Jika ia datang, maka persaingan di sektor kiri akan semakin ketat karena sudah ada beberapa nama yang sering dipanggil, yaitu Kelvin Verdong, Sein Patinama, hingga Pratama Arahan. Kendati demikian, Dean James juga bisa bermain di sektor bek kanan, yang mana kurang memiliki stok pemain. Terbukti ketika Sandy Walsh cedera, skuad Garuda seperti kehilangan kualitas di sektor kanan kala menghadapi Cina. Sumringah balik ke Indonesia, semua dilakukan Martin Paes demi timnas. Martin Paes mendapatkan sambutan hangat dari pecinta sepak bola tanah air usai menjalani musim yang telah berakhir bersama FC Dallas di MLS. Sambutan itu akan semakin berkumandang jika Paes balik ke Indonesia. Diketahui MLS 2024 sendiri sejatinya masih akan menggelar babak playoff pada Oktober hingga Desember 2024. Namun FC Dallas tak ambil bagian di babak playoff karena gagal melaju ke fase tersebut. Alhasil Martin Paes sendiri bisa menjalani liburan dari akhir Oktober 2024 hingga Januari 2025. Sebab MLS 2025 baru akan dimulai Februari 2025. Meski begitu, Martin Paes tak bisa berlibur sepenuhnya. Sebab pada 15 dan 19 November 2024, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di match day kelima serta ke-6 grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu hal yang pasti, Martin Paes tidak terikat dengan agenda klub dalam waktu dekat ini. Karena itu, mantan kiper FC Utrecht itu bisa saja memperkuat timnas Indonesia saat mengarungi Piala AFF 2024 pada 8 Desember hingga 5 Januari mendatang. Ketum PSSI Erick Thohir sendiri memang mengkonfirmasi timnas Indonesia U22 yang akan turun di Piala AFF 2024. Namun, berhubung gengsi negara dipertaruhkan di ajang ini, perubahan komposisi tim bisa saja terjadi. Terlebih, Martin Paes sendiri menegaskan siap membela skuad Garuda dalam ajang apapun jika dibutuhkan tim merah putih.